Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik klasifikasi dalam data mining. Apa itu teknik klasifikasi? Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Teknik klasifikasi ini cocok digunakan dalam mendeskripsikan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data, yaitu biner ataupun nominal. Nah, ini ada beberapa teknik klasifikasi yang bisa kita gunakan untuk data mining. Yang pertama adalah algoritma C45, yang kedua algoritma K-Nearest-Neighbor, yang ketiga ada ID tree, yang keempat ada naive Bayes, yang kelima ada CART, Classification Regression Tree, atau dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan. Namun, pada kali ini kita akan menggunakan teknik algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu solusi dalam pemecahan kasus di mana hasil keluaran dari C45 ini berupa decision tree. Dalam menyelesaikan kasus untuk algoritma C45, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, yaitu entropi dan gain. Apa itu entropi? Entropi merupakan suatu bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas positif ataupun negatif dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Ini rumus yang bisa kita gunakan, di mana S ini merupakan ruang data sampel yang digunakan untuk pelatihan, dan P yang bernilai positif adalah jumlah yang bersolusi positif untuk mendukung pada data sampel untuk perkiraan tertentu, dan P yang negatif, jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Sedangkan ada entropi S yang bernilai 0 jika semua contoh pada sampel berada dalam kelas yang sama. Sedangkan entropi S bernilai 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam sampel adalah sama. Jika nilai 0 lebih besar dari entropi S lebih besar dari 1, maka jika jumlah contoh positif dan negatif dalam sampel tidak sama. Sedangkan untuk gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Untuk rumusnya seperti ini, bisa kita lihat, di mana A itu merupakan atribut, S itu untuk sampel, N itu jumlah partisipasi himpunan atribut A, dan SI jumlah sampel data partisipasi ke berapa, S jumlah sampel dalam S. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan algoritma C45, dimulai dari mencari nilai entropi dan kriteria. Dari kriteria-kriteria, yang kedua melakukan nilai gain dari setiap atribut, yang ketiga pembentukan atribut sebagai akar berdasarkan gain tertinggi. Dilanjutkan untuk pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai. Setelah itu, ulangi proses dari masing-masing cabang jika hasilnya belum sesuai. Untuk lebih jelasnya, kita mungkin akan melanjutkan ke dalam studi kasus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel data mahasiswa yang menerima beasiswa dan tidak menerima beasiswa. Di antara klasifikasinya itu ya ada IPK, ketertiban organisasi, dan prestasi lain. Nah, untuk mengetahui hasil siapa saja mahasiswa yang terima dan tidak terima beasiswa, kita melakukan kalkulasi data. Antara di sini saya sudah menyiapkan tabel rekapitulasinya, di mana ada not, kriteria, keterangan, jumlah kasus, beasiswa yang terima, beasiswa yang tidak terima, entropi, dan gainnya. Nah, cara kita mengetahui total kasus untuk sampel data ini, kita tinggal lihat saja untuk jumlah nomornya ada berapa. Kita bisa lihat 19, lebih mudahnya seperti itu. Nah, terus bagaimana kita mengetahui jumlah mahasiswa yang terima beasiswa? Kita tinggal masukkan rumus count if, lalu kita range dari mana sampai mana, kita pilih, lalu
Kriterianya apa? Karena kita di sini beasiswa terima, kita carinya terima 13. Begitupun sebaliknya untuk beasiswa yang tidak juga, tinggal kita ganti saja value ini menjadi tidak 6. Lakukan perhitungan ini hal yang sama terhadap kriteria IPK, keaktifan organisasi, prestasi lain. Setelah kita mendapatkan hasil data berupa beasiswa diterima, beasiswa tidak, jumlah kasus, kita bisa lakukan perhitungan entropi. Di sini saya sudah masukkan rumus entropi yang tadi, di mana ini caranya gimana kalau dari Excel, tinggal sama dengan ikuti saja rumus. Kita ambil di sini, saya ambil IPK dengan keterangan sedang saja. Min beasiswa terima per jumlah kasus dikalikan log 2 jumlah beasiswa diterimanya berapa, kita masukkan lagi per jumlah kasusnya kita berapa, ditambah beasiswa yang tidak, min per jumlah kasusnya berapa juga dimasukin kembali, dikalikan log 2 kita masukkan lagi jumlah beasiswa yang tidak per jumlah kasusnya ada berapa. Enter. Kita melakukan satu hasilnya. Nah, sama. Nah, cara ini lakukan berulang kepada seluruh entropi untuk kriteria IPK, keaktifan organisasi, prestasi lain. Setelah perhitungan setelah mendapatkan hasil entropi ini, kita melakukan perhitungan gain, di mana dengan mengganti rumus ini kita masukkan yaitu nilai entropi untuk kriteria totalnya berapa, dikurangi dengan kita ambil saja kriteria IPK sebagai contoh yang pertama. Kita masukkan jumlah kasusnya ada berapa, dibagi dengan jumlah kasus untuk kriteria total, dikalikan dengan nilai entropi untuk IPK tinggi. Kita tambahkan untuk IPK sedang, masukkan jumlah kasusnya ada berapa, dibagi dengan total jumlah kasus, dikalikan dengan nilai entropinya, nilai entropi sedang. Kita tambah dengan jumlah kasus IPK rendah, dibagi dengan total jumlah kasusnya ada berapa, dikalikan dengan nilai entropi untuk IPK rendah. Nah, hasilnya kita mendapatkan 1,255 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan hasil gain ini, kita lakukan perulangan untuk keaktifan organisasi, prestasi lain, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Setelah mendapatkan hasil gain ini, kita akan membuat decision tree. Kita ambil dari nilai gain yang paling terbesar. Gain yang paling terbesar yaitu ada di gain kriteria IPK dengan nilai 1,2. Lalu kita pilih entropi mana yang paling kecil. Di sini dari IPK kita ada dua entropi yang paling kecil, yaitu IPK tinggi dan IPK rendah. Lalu kita lihat datanya. Untuk IPK tinggi, data terbesarnya ada di terima beasiswa. Otomatis saat di decision tree, IPK tinggi akan terima beasiswa. Nah, sedangkan untuk IPK rendah, dengan data tertingginya tidak beasiswa, maka decision tree untuk IPK rendah akan langsung tidak terima. Sedangkan untuk satu ini akan dilanjutkan untuk tahapan perulangan rekapitulasi lainnya. Nah, ini kita dapat decision tree-nya seperti ini, di mana IPK tinggi terima,
dengan datanya 10 dan IPK rendah tidak diterima, datanya adalah 3, sedangkan IPK sedang masih bernilai 1 dan artinya masih lebih tinggi, akan dilanjutkan untuk hasil rekapitulasi selanjutnya. Nah, setelah itu karena tadi IPK sedang, maka kita hitung lagi. Datanya kita pisahkan kembali dengan klasifikasi IPK sedang, lalu kita dapatkanlah 6 jumlah kasus di sini. Sama seperti tahapan awal, cuma di sini kita langsung memisahkan klasifikasi IPK sedang. Sehingga kita ambil jumlah kasusnya ada 6, beasiswa yang terima adalah 3, dan beasiswa yang ada 3 juga. Kita masukkan kriteria keaktifan organisasi, keterangannya aktif tidak aktif, prestasi lain ada dan tidak ada. Dapatkan hasil seperti ini, kita hitung entropinya kembali, seperti tahapan di awal, lalu kita mendapatkan gain-nya kembali. Nah, dari sini kita tentukan untuk decision tree-nya. Kita lihat gain dengan nilai terbesar. Gain terbesar yaitu pada kriteria keaktifan organisasi, di mana keterangannya ada aktif dan tidak aktif. Dengan entropinya berupa 0, data terbesar untuk aktif itu berada di terima beasiswa, dan entropi 0 ini tidak terima beasiswa. Seperti ini. Lalu kita lihat lagi, untuk decision tree-nya menghasilkan seperti ini. Untuk aktifkan organisasi aktif, terima beasiswa, dan aktif organisasinya tidak aktif. Setelah tanya, artinya masih bisa kita lanjutkan perulangan rekapitulasi selanjutnya dengan mengambil yaitu tidak aktif di sini. Setelah kita masukkan keaktifan organisasi tidak aktif, maka klasifikasi data yang kita dapatkan yaitu prestasi lain dan beasiswa di sini. Lalu kita hitung jumlah kasus untuk keaktifan organisasi ada berapa, ada 8, terima beasiswanya ada 3, dan tidak beasiswanya ada 5. Lalu kita hasil rekapitulasinya berupa prestasi lain itu ada jumlah kasusnya ada 3, terima beasiswanya ada 2, dan beasiswa tidaknya ada 1. Begitupun tidak ada 5 jumlah kasusnya, tidak ada terima beasiswanya ada 1, yang beasiswa tidak ada 4. Kita hitung nilai entropinya seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai gain terbesar itu prestasi lain karena ini adalah tahapan akhir. Kita lihat nilai entropinya. Entropinya ada yang paling terkecil, tapi data terbesarnya ada beasiswa tidak. Jadi saat di decision tree, untuk prestasi lain, datanya prestasi lain, keterangannya tidak ada, maka dia tidak beasiswa. Sedangkan untuk nilai 0,9 untuk entropi prestasi lain ada, data terbesarnya ada di terima beasiswa, maka prestasi lain dengan keterangan ada, decision tree-nya akan terima beasiswa. Ini hasil akhir dari decision tree-nya. Kesimpulannya, jika IPK tinggi, maka terima beasiswa. Jika IPK rendah, tidak beasiswa. Jika IPK sedang, keaktifan organisasinya aktif, terima beasiswa. Jika IPK sedang, keaktifan organisasi tidak aktif, dan prestasi lain tidak ada, maka tidak terima beasiswa. Jika IPK sedang, keaktifan organisasi tidak aktif, dan prestasi lain ada, maka terima beasiswa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.